Apa kabar semuanya? Gak usah pakai topi kali ya. Saya pikir tadi panas. Halo, selamat malam semuanya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol ya sembari dapat insight bagus banget nih dari psikolog nih, dari teman-teman dari Calm. Hari ini yang mau ngobrol-ngobrol sama kita tuh ada Mbak Karina Negara, co-founder Calm dia. Jadi nanti acaranya dari ini kan opening, terus nanti ada pemaparan materi ya dari Mbak Karina, nanti ada sesi tanya jawab juga, dan harapannya ya teman-teman di sini tuh nanya aja. Kalau misalkan nggak nyaman, nggak apa-apa, kameranya dimatiin gitu. Tuh nanti namanya pakai nama samaran juga nggak apa-apa. Siapa tahu nggak nyaman, it's okay. Jadi saya berharapnya ya dengan sesi hari ini nih ada manfaatnya gitu. Kalau misalkan pengen ditindaklanjuti gitu ya, atau di luar dari materi ini, materi marah gitu, ada kayak ada isu yang lain gitu, silakan hubungin teman-teman dari Calm. Atau nggak paling gampang install aplikasinya sih di situ. Udah bagus banget flow-nya tuh kalau saya cek kemarin sih. Oke, saya akan perkenalkan ada Mbak Karina dan teman-teman dari Calm. Nanti ini silakan ya, panggung langsung milik kalian nih. Thank you Pak James. Oke. Nanti Pak James kita munculin lagi pas ini ya. Kita sharing-sharing ya. Jujur-jujuran nanti. Ini Aman. saya remove pin dulu nih. Oke, teman-teman semua, selamat malam. Thank you banget udah nyempetin datang malam ini. Aku excited banget. Salam kenal buat warga Bapak-Bapak ID. Kalau di Calm, kami memanggil warga kami Calmers. Jadi di sini berarti campuran Calmers dan warga Bapak-Bapak ID. Salam kenal. Saya Karina. Nanti ngomongnya aku, kamu, gue, lu campur-campur aja lah ya. Tapi ya, saya Karina. Mungkin teman-teman di sini kalau yang lagi nyimak boleh di mute dulu ya. Nanti kita pas mau Q&A boleh nih kalau ada yang mau unmute. Ini biar kredibel nih. Sebenarnya saya nggak suka memperkenalkan diri gitu. Tapi ya udah, biar kredibel ya, ini latar belakang pendidikan saya. Psikolog lah intinya gitu ya. Sekarang prakteknya masih 100% online sih sejujurnya sejak pandemi gitu ya. Jadi antara di aplikasi Calm atau di Zoom gitu. Iya, inilah saya. Nanti kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut sama saya boleh, atau di Calm ya, di aplikasi Calm banyak banget kok konselor yang bakal bisa cocok juga sama teman-teman. Next. Oke, langsung ya. Agak banyak nih materinya, tapi menurut aku ya emang penting semua. Udah coba di-cut, tapi kayak ya emang ini penting semua nih gitu ya. Kan mau naik level ya, kata judul webinar malam ini kan kami mau mengajak teman-teman naik level nih. Ya, kalau mau naik level, apapun skill-nya gitu ya, harus tahu dulu dong sekarang di level mana gitu. Nah, skill-nya kan mengelola marah ya. Coba next, cara tahu kalian udah level mana sih? Mungkin share dulu kali ya di chat aja nih. Kita mainnya ngobrol di chat aja. Oh ya, Pak James juga boleh bantu bacain, unmute aja, ngobrolin ke aku gitu ya. Pada jawab apa nih? Nggak jago. Oh ya, ini sesimpel ini aja. Menurut kamu, kamu itu sejago apa menahan diri untuk nggak ngegas kalau lagi marah gitu ya? Jago banget, jago aja, nggak jago gitu ya. Nanti ada assessment propernya, cuman linknya sebenarnya kayaknya udah dikirim tuh di email. Cuman nggak apa-apa, mungkin ada yang belum ngerjain. Nanti di akhir webinar ya kita share lagi, soalnya kalau di share sekarang ntar malah distracted kalau pada ngerjain assessmentnya gitu. Mohon maaf, assessmentnya masih hanya dalam bahasa Inggris saat ini, belum ada yang bahasa Indonesia, tapi ya intinya nanti hasilnya gini. Ini by the way ya, ini screenshot hasilnya saya loh by the way gitu. Walaupun aku tuh psikolog gitu ya,
kemarin ya beberapa minggu lalu lah, aku pokoknya ngetes si anger assessment ini, aku jatuhnya masih di kuning gitu, bukan di hijau juga gitu. Jadi jangan khawatir, walaupun saya expert, nggak menjamin saya sejago itu. Tapi kita sama-sama belajar ya, makanya. Macem-macem sih di sini. Ada yang jago aja, ada yang paling banyak kurang jago sama jago aja ya. Kayaknya yang udah jago banget belum berani menyatakan itu. Aku pribadi ya, aku kuning. Artinya aku jago aja gitu. Oke. Next. Bentar, ini aku mau double check dulu aja sih. Ini kayaknya kita participants-nya mentok di 100 ya. Berarti teman-teman yang nggak dapet ya udah gitu ya. Iya, nggak apa-apa, ntar kita bikin sesi kedua deh. Ini nggak tahu kenapa ya, kok tiba-tiba tuh cuma cepet. Kemarin 1.000. Oh gitu, oke. Nggak apa-apa. Apa namanya? Kalau mau, bentar ya, aku biar sambil ini aja, sambil jalan, siapa tahu dari Calm Team, aku nggak tahu gimana bisa di apa sih itu namanya, di screencast or something ke YouTube. Tapi ya itu sambil kalian figure out di belakang layar aja ya. Kalau nggak mah ya udah, emang yang siapa cepat dia dapat, kan peraturannya gitu. Siapa cepat dia dapat duduk di depan. Oke, lanjut ya. Aku ini, oh ya, balik dulu tadi, what, so what, now what-nya nih ya, gitu. Alurnya kurang lebih kayak gini. Kita mesti tahu dulu apa, terus so what-nya itu buat apa, gitu ya, so what, gitu, kayak apa pentingnya, gitu ya. Lalu now what-nya adalah gimana caranya, gitu. Kita di what dulu ya, next. Oke. What, next lagi, oke. Ya what is anger dulu dong ya. Kita definisikan dulu si marah ini gitu. Marah adalah 1 dari 6 emosi dasar. Jadi emosi dasar tuh ada 6. Tapi nanti bocorannya kalau yang bukan dasar banyak banget gitu. So 1 dari 6 berarti dia dasar banget ya. Jadi kita memang semua pasti pernah merasakan 6 emosi dasar. Kita sebut si marah ini emosi negatif bukan karena dia jelek, bukan kan, tapi lebih karena dia rasanya ya, ketika kita marah rasanya nggak aman gitu, nggak nyaman, nggak enak di badan gitu ya. Itu kalau lagi ngomongin emosi negatif itu artinya sesimpel itu. Negatif bukan berarti nggak boleh, tapi rasanya nggak nyaman. Variasi marah kita biasanya kalau ngomong nggak selalu gue lagi marah nih gitu ya. Kita biasanya kadang ngomong kesel nih gue, nggak sabar nih gue, geram nih gue, atau yang udah agak intens sedikit, dendam nih gue gitu ya. Next. Coba di-share di chat mitos atau fakta. Menurut kalian, marah itu apakah sama dengan agresi? Mitos atau fakta? Oke, semuanya bilang mitos. Baik, ya udah, jujur aja yuk langsung, mitos, betul sekali, mitos. Faktanya apa? Faktanya manusia itu kita atau psikologi itu bahasannya adalah 3P, pikiran, perasaan, perilaku. Pikiran, perasaan, perilaku. Marah itu cuma si P yang perasaan gitu. Kalau agresi itu udah masuk ke P yang perilaku. Jadi marah itu nggak selalu pasti agresif perilakunya gitu. Terus marah juga berarti bisa ditampilkan atau diekspresikan dengan tenang gitu. Next. Ini tadi aku bilang ya, emosi dasarnya sih 6 ya ini nih. Fear, takut, surprise, kaget, happy, senang, anger, marah, disgust, jijik, sad, sedih. Tapi habis itu variasinya banyak bener nih. Coba yang jago matematika boleh hitungin nggak buat aku gitu ya. Ini kayak kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 3. Terus 1, 2, 3, 4 kali 3. Banyak dah intinya gitu. Belum tentu teman-teman tahu kata-kata ini semua, apalagi bahasa Indonesia ya. Kita minim juga tahu kata-kata bahasa Indonesianya yang bisa menjelaskan rasa atau perasaan. Next. Ya, banyak banget ya. Next. Dan ya itu, nggak semuanya enak dirasakan, nggak semuanya emosi positif.
Tapi pun yang negatif seperti marah, semuanya berguna. Walaupun mungkin teman-teman sekarang mikirnya kayak, masa sih marah apa gunanya? Takut apa gunanya? Berguna. Tapi hari ini kita ngomongin marah aja ya. Bahkan melindungi kita, bahkan bisa menguntungkan kita selama intensitasnya atau kadarnya tepat. Nggak kebanyakan, nggak kekurangan. Next. Nah, ini aku udah bilang ke Calm Team. Kalau teman-teman warga Calmers hari ini lupa gitu kan, bahasannya banyak nih. Kalau kalian lupa semua-muanya gitu ya, aku cuma berharap minimal ingat yang ini, minimal halaman yang ini. Karena agak gengges gue gitu ya, sebagai psikolog yang adalah ahli emosi gitu ya. Pengennya pakai kata-kata yang tepat gitu ya. Tapi orang-orang masih sering gini, emosian nih gue gitu ya. Terus ngatain orang juga, nggak usah emosian dong gitu. Emosi banget lu jadi orang gitu ya. Kan emosi bukan marah aja gitu. Next. Emosi tidak sama dengan marah gitu. Emosi itu payung besarnya, kerennya lagi ya, ternyata dia adalah singkatan dari energy in motion gitu. Jadi dalam tubuh kita ini ada energi. Energi itu nggak selalu energi fisik ya. Intinya ada energi, dan emosi kita itu bergerak atau ya in motion ketika ada yang memicu, ada stimulus gitu. Marah hanya salah satu jenis dari emosi. Malam ini perasaan dan emosi aku akan interchangeably ya pakainya gitu, karena kurang lebih sama aja. Next. Oke, itu ya. Tadi minimal kalau lupa semuanya yang aku ajarin malam ini, minimal ingat ya, emosi tidak sama dengan marah. Oke. Next, what gitu ya. Oke, mari kita kenalan lagi sama marah. Karena tak kenal maka tak bisa kendalikan. Memang nggak perlu sayang sama marah gitu. Cuman tak kenal maka tak bisa kendalikan. Mesti kenal nih, kenapa sih kita bisa marah gitu ya. Biasanya kita marah itu ketika kita mengalami perlakuan nggak adil. Aku sering bikin orang marah juga sih kalau begini contohnya. Tapi aku nyetir, udah ngantri, gue mau masuk tol. Ada yang datang, serat. Tidak adil, saya sudah mengantri, dia tidak pakai ngantri. Jadi saya kesel gitu, jadi saya marah gitu. Jadi itu contohnya mengalami perlakuan tidak adil terus marah. Terus bisa merasa dirinya terancam. Terancam itu bisa ancaman fisik, bisa ancaman ego gitu ya, kayak misalnya ego kita merasa tersentil gitu ya. Itu kita bisa marah. Atau kita juga bisa marah ketika kita digangguin orang lain, dijailin gitu ya. Bentar nih aku mau pause dulu. Jadi terkait meeting room, apakah kita stay di sini? Kita ya udah nih, emang teman-teman hoki 100 ini aja yang nyimak malam ini ya. Ntar kapan-kapan kita bikin lagi atau nanti recordingnya mungkin bisa di reshare kali ya. Iya, nggak tahu nih kenapa. Soalnya udah langganan ya. Dan nggak tahu nih kok cuma cepet. Ya Nggak udah. apa-apa dah, rezeki yang masuk pertama. Yang masuk, betul ya udah ya. Kita ini nggak tahu, sekarang bukan free, sekarang juga Zoom Pro juga bayar. Aku aja bayar 100 doang gitu. Anyway, ini teman-teman lihat ya, Gunung Es Marah. Aku pernah, ini ada di Instagram Calm gitu, jadi bisa di repost nanti dan segala macam. Si marah ini adalah, walaupun bukan primary tadi, emosi dasar, ternyata secondary terlalu fancy. Marah adalah emosi kedok gitu ya. Dia memang basic atau dasar karena kita semua pasti rasakan, tapi dia itu kedok. Aslinya kalau lagi marah, most likely bukan lagi marah. Aslinya kalau lagi marah, most likely yang lain nih. Aku suka nyaranin klien-klien aku ya, coba ini dicetak aja gimana. Ini kalian screenshot gitu, ambil dari Instagramnya Calm apa gimana deh gitu ya. Di screenshot, di print, tempelnya di beberapa lokasi di rumah. Supaya orang rumah, ya baik itu si bapak, si ibu, kakak, adik, kakek nenek yang bisa baca ya gitu. Bisa sedikit-sedikit belajar, oh ternyata kalau aku lagi marah, kalau dia lagi marah, nggak tentu lagi marah. Bisa-bisa sebenarnya emosinya tuh lain, tapi munculnya marah. Makanya
kecewa, dan lain-lain. Next. Marah juga intensitasnya, sebentar, ini ada muncul internet connection is unstable. Oke, kalau aku ngomongnya macet bilangin ya, biar aku ulang. Marah itu intensitasnya bervariasi. Ini aja udah aku bikin sesimpel mungkin aja gitu ya. 3 deh, mild, medium, maximum gitu. Iya, jadi intensitas marah, kalian perlu tahu setiap lagi marah tuh yang mana gitu. Karena ya tergantung trigger, tergantung kondisi in general, tergantung deh intinya gitu. Misalnya tadi ya keserobot, aku paling ya mild lah gitu. Aku nggak bakal sampai terus buka jendela terus kayak woi gitu, enggak sih. Itu mungkin kalau saya sudah di medium menuju maksimum gitu. Dan di tiap orang beda apa yang mild buat dia, apa yang medium buat dia, apa yang maksimum buat dia. Tapi intinya intensitasnya bervariasi. Makanya kita perlu, menurut aku, belajar makin banyak kosakata gitu. Jangan semuanya disebutnya marah, karena ternyata marah beda-beda gitu. Next. Udah overcook, bukan medium lagi. Tadi aku bilang ya, segala emosi pun yang negatif pun ternyata bisa melindungi, bisa menguntungkan. Marah apa menguntungkannya? Marah bisa melindungi diri dari ancaman dan orang lain yang menyerang gitu. Kayak kalau kita disinggung gitu kan ya, kita dihina-hina gitu misalnya. Itu kan threat gitu. Kita dihina-hina ya kita marah dong. Jadi kita membela diri gitu. Dengan melindungi diri. Next. Marah adalah alarm. Jadi kita dikasih tahu tubuh kita tuh baik luar biasa gitu, tubuh dan termasuk otak kita ya, baik luar biasa. Kalau lagi kenapa-kenapa, dia ini ngasih tahu, woi, lu lagi kenapa-kenapa gitu. Dan marah adalah salah satu alarm itu, bahwa lu lagi kenapa-kenapa dan ada yang nggak bener nih di luar sana gitu. Next sekali lagi biar sekalian tadi ya bisa bikin kita berani gitu ya kalau lagi marah, lalu juga bisa memotivasi kita untuk memperjuangkan yang menurut kita patut diperjuangkan, atau kita melihat ketidakadilan, marah, kesel gitu ya, kita lawan dan kita perjuangkan gitu. Next. Semoga sudah terconvince gitu ya. Bukan terconvince, sorry, ini baru udah kenal ya sama marah ya. Baru ini aku mau coba mengconvince warga, terus kenapa dah gitu ya. Terus kenapa dah gue harus mengenal marah dan harus mengelola marah gitu. Next. Supaya nggak masuk berita guys gitu ya. Paling ekstrimnya lah ya gitu. Semoga tidak ada teman-teman yang unfortunately masuk jadi headline gitu ya, dan jelek lagi headline. Mending kalau headline-nya cakep gitu, membanggakan lah, ini headline-nya nggak enak gitu. Mana kalau dulu koran printan doang kan ya, kebuang ya udahlah orang lupa. Aduh, zaman sekarang korannya internet, selama-lamanya ini ada gitu. So biar nggak masuk berita yang kayak gini ya guys, kenapa perlu mengelola marah. Next. Kita tanya jawab lagi ya. Kan kalau marah tadi energy in motion, terus kita sering analogikan marah seperti api, itu bener gitu. Gitu ya. Jadi ini marah, gimana caranya biar lega? Apakah hanya bisa lega jika dilepaskan gitu ya dengan ngegas gitu, wah gitu, ngegas itu baru lega, atau gimana tuh? Atau bisa nggak ya lega tanpa harus ngegas? Ada bercampur tadi, ada yang bilang nggak bisa, emang harus ngegas, ada yang bilang mitos kok gitu, ada yang bilang mentos, ada yang bilang citos. Nah, next, mitos ya guys gitu. Mitos, faktanya adalah agresi yang ngegas tadi biasanya kita kayak sampai mukul, mungkin nggak harus mukul orang ya, mukul tembok, mukul barang, banting barang, itu juga ini loh,
juga adalah agresi ya, by the way gitu. Jadi mukul, nendang, teriak sesuka hati, apalagi sampai ganggu orang, apalagi sampai merusak sesuatu, itu nggak jamin lega loh. Bukan hanya jangan, tapi kayak oke lah kita mikirin yang penting lega gitu, yang penting gue lega, tonjok aja. Nggak jamin lega loh, by the way gitu. Bahkan kalau tidak terkendali, bukan hanya nggak lega, ya udah baik aja gitu, malah tambah parah. Malah tambah bisa nanti tambah guilty. Tadi ada yang bilang nyesel belakangan. Next. Ini api tadi ya. Jadi emang analoginya banyak deh si marah ini. Bisa jadi gunung es tadi. Gunung es bukan karena dinginnya ya. Gunung es karena cuma kelihatan secuil gitu. Cuma tipu-tipu. Cuma kedok gitu. Tapi kalau dari yang lebih apa ya, mungkin kita lebih familiar ya dengan api itu tadi ya. Marah itu seperti volcano gitu. Volcano yang dormant mungkin, atau yang apa sih, aktif tapi bukan lagi meledak until meledak gitu. Ketika tidak lagi terkendali bisa meletus, terus keluarnya tadi ya jadi masuk berita dah gitu. Atau ini dari yang kecil-kecil jadi ngomongnya kasar, bentak, menghina, sampai kriminal. Next. Oke dah ya, kalau gitu nggak boleh kan meledak. Jadi apakah lebih baik dipendam saja supaya aman, supaya tidak ada yang terluka, supaya tidak ada yang sakit hati? Tidak, betul. Next. Jangan ya, jangan dipendam saja. Kenapa? Next, karena masalahnya makin banyak lagi nanti. Kalau dipendam marahnya, sakit fisik, sakit kesehatan mental juga kena. Jadi yang harus dilakukan adalah ditahan di situasi tertentu atau di momen-momen tertentu, tapi nanti tetap harus dikeluarin. Dikeluarin itu ya kita ngomongnya legitnya ya, diekspresikan gitu ya, secara efektif nanti. Misalnya lagi meeting, atau aku pakai diriku sendiri aja nih sekarang ya, misalnya aku lagi webinar. Ya kalau aku marah-marah sekarang karena misalnya ada sesuatu yang membuat aku marah gitu ya. Kalau aku marah-marah, ya nggak bisa dong gitu. Jadi aku misalnya aku nggak marah sih sekarang, tapi kayak kalau aku lagi marah, sekarang aku harus tahan dulu. Nanti udah kelar webinar, baru aku cari cara mengekspresikan marahku. Next. Kenapa harus nggak boleh ditahan, harus nanti dikeluarin dengan efektif? Adalah karena kalau ditahan nanti munculnya volcanonya, semburannya masalah baru, kecanduan alkohol, emotional eating, overspending gitu ya. Atau enggak tuh, gue nggak ada tuh kinky gitu-gitu. Coba dicek bapak-bapak, harga sekalian, lehernya apa gimana gitu ya. Punggungnya gimana? Lower back pain-nya apa kabar? Tangannya kaku nggak? Kadang-kadang ada orang yang aku baru recently sih aku dengar, dia cemas, tapi cemasnya itu muncul di marah. Jadi kan tadi ya kalau kita pakai iceberg, terus dia jadi tangannya itu sering kaku gitu. Bahkan yang sampai parah-parah bisa sakit jantung dan sebagainya. Meruginya apalagi kurang takut nih ya, ini lagi mau ditakut-takutin. Tapi ini ditakut-takutin dengan kenyataan gitu. Ya, physically I'm fine, my behavior, habitnya kagak ada yang jelek, masalah personal. Hubungan sama ibu di rumah bagaimana? Sama pacar, adik-adik gitu ya, bagaimana? Sering ngeblok WhatsApp. Nah lo, itu sehat nggak tuh hubungan kayak gitu? Hubungan yang sehat itu kan komunikasinya lancar, ya. Toxic parenting juga bisa melampiaskannya ke anak. BT-nya sama yang di kantor, bawa-bawa pulang, nggak regulate dengan baik, anaknya kebentak. Next. Karena saya psikolog gitu ya, harus membawakan kenyataan ini juga. Ini nggak cuma marah kalau ditahan gitu ya, kalau dipendam. Nggak cuma marah, any feeling, including happy gitu ya. Kita kadang ada orang juga happy itu ditahan-tahan gitu, nggak tahu deh kenapa ya, padahal happy kan enak ya rasanya.
Intinya emosi apapun kalau ditahan-tahan bahaya, nanti bisa jadi munculnya lain-lain. Tadi kalau ya emotional eating oke lah gitu ya, masih mungkin sedikit diatur-atur dikit bisa. Kalau udah disorder, udah sampai jadi disorder atau gangguan, ya nggak gitu, nggak kayak oh bisa sendiri, no gitu. Ini udah serius dan udah akan butuh bantuan profesional. Next. Apa itu kesehatan mental biar sama juga ya persepsinya. Pakai definisi WHO aja ya. Bukan sekedar ini ya, bukan sekedar oh aku nggak depresi, oh aku nggak cemas. Nggak. Orang yang sehat mental adalah yang 4 poin ininya kecentang. Kecentang nggak warga? Coba. Apakah Anda sudah menyadari kemampuan yang Anda miliki? Jika sudah, Sudah, udah, alhamdulillah. mantap. 2, apakah Anda bisa menghadapi atau mampu menghadapi tekanan normal sehari-hari? Normal itu ya work, ya family. Jadi pandemi jangan dihitung normal ya. Pandemi itu nggak normal. Bisa nggak? Lumayan. Lumayan. Aku juga lumayan. Lebih ke bisa tapi ya kadang-kadang ada aja yang ya itulah intinya kalau ada yang ekstra tekanan ya it's okay kalau belum bisa menghadapi atau masih kesulitan. 3, apakah Anda bisa bekerja secara produktif dan membuahkan hasil? Ini bekerja buat yang masih kuliah ya diganti aja ya, bekerjanya ya kuliah gitu. Atau yang ibu rumah tangga di sini misalnya ya, aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga. Apakah bisa? Pak James, bagaimana jawab Anda? Ketika apa nih? Oh, bekerja Kerja bisa, produktif alhamdulillah. nggak? Bisa, alhamdulillah. Bisa, mantap. Hmm. Terakhir, apakah Anda sudah mampu atau bisa berkontribusi kepada komunitas tempat kalian berada ya? Di kantor kah, di rumah kah, di komunitas lain? Ada kontribusinya nggak? Bisa, ada. Bisa. Saya sih bisa jamin kalau Calm sama Bapak-Bapak ID udah mencentang yang nomor 4 minimal ya. Karena Insya kita Allah. kan running komunitas kasarnya ya di Instagram gitu. Jadi kita berkontribusi lah. Boleh lah ya itu dicentang ya. Boleh. Oke. Jadi ya ini ya teman-teman, kesehatan mental ternyata bukan hanya aku nggak depresi atau aku nggak cemas, atau aku nggak punya disorder, enggak gitu. Tapi harus kecentang juga ini. Kalau belum, it's okay. Makanya ditemenin nih supaya merawat kesehatan mental kalian. Next. Tadi kan ditakut-takutin ya. Aku suka bingung angle bikin orang mau beraksi itu suka, pokoknya kalau di Calm ya, ini aku kasih tau ke bapak-bapak nih, kan pengennya humor-humor gitu, tapi kalau di Calm ya, apalagi tahun 2020-2021, Calmers tuh pada sukanya ditakutin. Konten-konten Calm yang like-nya banyak, yang reshare-nya banyak tuh yang serem-serem, yang bahaya, bla bla bla, waspada, bla bla bla, padahal aku orangnya positif gitu, pengennya nih loh, untungnya, baiknya, positifnya gitu. Jadi malam ini aku kasih dua-duanya ya. Tadi yang jelek-jeleknya gitu. Kalau kamu tidak meregulasi emosimu. Sama ini, jika kamu jago naik level, untungnya apa? Di rumah disayang keluarga, saudara-saudara. Di pertemanan hubungannya lebih enak, dihormati satu geng. Ini si Pak James nih misalnya. Si Pak James tuh kalau marah tuh bijak loh gitu. Pekerjaan di kantor produktif, target tercapai, nggak saling sikut kolega. Sama diri sendiri, enak deh badannya gitu ya. Aku jaminin aja gitu. Nggak pakai overthinking yang mungkin lalu membawa kemarah, nggak ada dendam-dendam sakit hati itu udah gitu. Kalau kita jago meregulasi emosi, nggak hanya marah. Next. Lagi ya keuntungannya kita tambahin bunganya. Kalau teman-teman malam ini mulai berinvestasi belajar mengelola emosi kalian, untungnya apalagi ke depannya energi jadi banyak, cukup buat problem solving, buat mencapai target daripada capek kehabisan di kekuras di marah gitu. Terus kita juga semakin mengenal dan bisa mengembangkan diri. Jadi tahu oh aku tuh kalau marah karena ini, oh aku tuh kalau yang bisa bikin aku kesel tuh ini gitu. Dan ini ya bisa satu webinar sendiri, jadi aku nggak akan touch terlalu banyak ya. Emotional intelligence gitu. Itu kita semua butuh, singkatnya gitu.
kalau kalian ahli dan terus belajar mengelola marah, EQ-nya naik. Next. Semoga terconvince, semoga mau mengelola atau belajar mengelola marah ya. Now what? Caranya gimana? Baik. Jadi marah harus diapain Mbak Karina? Next. Ini juga deh curang ya. Tadi kan bilang yang inget yang tadi itu satu yang enggak. Dua ya. Ini juga tolong di screenshot, dimasukkan ke jiwa raga, didarah dagingkan ke dalam tubuh, bahwa apa yang perlu dilakukan dengan marah atau emosi apapun sebenarnya adalah ya perlu dikendalikan. Kita ngomongnya kan you master it, bahasa Inggrisnya gitu ya, you have to master your emotions gitu. Gimana cara jadi master of your emotions? Kendalikan dia. Masalahnya orang mikirnya, apalagi urusan marah, kendali itu di kepalanya cuma tahan. Enggak, itu cuma setengah dari kendali. Orang yang mau ngaku adalah master atau mampu mengendalikan, itu yang bisa tahan dan lepas. Tentunya tahan di waktu yang tepat, lepas di waktu yang tepat. Bener banget, seperti pup. Dan honestly, ya aku nggak nyebut-nyebut dulu di sini. Seperti all of life, trust me gitu. Aku tuh dikasih tahu dosen aku yang juga mentor aku waktu S2, dia bilang ini ya, waktu itu dia ngomongin dalam bahasa Inggris, all of life is about holding on and letting go. Feelings, poop, sex, apalagi olahraga, berteman, punya anak, nahan ya ke anak ditahan dulu, kasih nggak barang ini, nggak usah dulu gitu misalnya. Aku psikolog anak ya, jadi mungkin banyak pakai contoh anak gitu. Tapi intinya ini, hold on and let go, harus jago dua-duanya. Kebanyakan bapak-bapak atau laki-laki di dunia, terutama Asian men di Indonesia, jagonya hanya let go. Karena boleh marah. Bentak aja, lepasin aja gitu. Lalu ekstrim satunya, jagonya, ya nggak cuma laki-laki, perempuan, anyone gitu. Ekstrim satunya, jagonya nahan doang, kagak marah-marah. Dia orangnya kalem. Ntar pakai kalem, padahal dalamnya berapi-api. Tapi dia hanya belum menguasai amarahnya, dia hanya bisa nahan. Bapak yang keren dan naik level adalah bapak yang in control, bisa dua-duanya. Tahu cara menahan dan melepas dengan efektif. Apa itu efektif? Next. Efektif ada ininya nanti. Ada Venn diagramnya ya, gitu. Ini boleh nggak ya di screenshot ya? Boleh deh, terserah. Karena screenshot doang kalau nggak diaplikasikan nggak ini kok, nggak bisa dicontek gitu, nggak bisa diapa-apain. Kalau aku mau ngajaknya kita naik tangga bareng-bareng aja ya. Gitu. 7 langkah menguasai marah. Gitu. Next. Tadi nomor 1 cek level. 2, nanti ya cek level abis ini ya. Pakai quiz linknya itu. 2, know your triggers. Tahu apa yang bisa memicu. Saatnya share di kolom chat. Pak James juga boleh ngobrol sama aku, Pak. Boleh dong. Jujur, Pak. Tolong ada yang bantuin munculin mukanya Pak James di sebelahku. Pak James, apa yang biasanya atau paling sering bikin marah? Sekarang apa dulu? Boleh dua-duanya ya, dulu ya. Kalau disepelekan, terus disepelein, terus ada yang nantangin, ya betul. Terus dianggap tidak mampu sama ini. Kalau marah, ini itu kalau ini sampai sekarang. Kalau lagi ngomong tuh dipotong, terus udah gitu motongnya nggak terlalu penting. Ya. Pak Munawir tuh sering banget nih digituin. Oh gitu. Nah lo ada nggak Pak Munawir? Adakah dia di ruang? Ada lagi meeting. Ada ya. Alhamdulillah.
Ini ada yang bilang ditonjok tiba-tiba, ya marah sih. Aku belum pernah sih ditonjok tiba-tiba. Tapi ya siapa juga yang nggak marah ya kalau ditonjok tiba-tiba ya. Kalau Ngomong hak, ditong, kesel ya. kalau haknya diambil gitu tuh, kayak Betul, betul. antrian atau itu, terus yang itu aja deh. Kalau sekarang yang bikin Sekarang, marah tuh disepelein, alhamdulillah udah enggak. Seneng sekarang mau disepelein sih. tahu aja gue mah. Kalau sekarang bikin marah tuh ketika orang tuh nggak on time. Jadi Karena waktu berharga banget ya Pak ya. bangetan. Terus yang bikin Dia marah nggak lagi tuh ngehargain. ketika dengar orang komplain, tapi nggak ngelakuin apa-apa, cuma komplain doang. Komplain doang, nggak pakai solusi, nggak pakai ngasih ide atau solusi gitu ya. Bener. Komplain Udah itu dong. Sisanya itu ya? kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak. Ya, thank you Pak. Sama-sama dong. Ini ya, nih coba ini tebak-tebakannya calm. Ada yang can relate nggak nih? Gitu ini very specific ya. Tadi soalnya pada jawabnya filosofis, cakep banget. Kayak ketika aku diabaikan, ketika aku ya bener emang sama kok, diremehkan gitu. Ini coba aku lebih spesifikin lagi. Siapa yang masih kesel kalau si ibu kok paketnya datang mulu ya gitu misalnya. Mungkin nggak sampai meledak ya gitu, tapi kayak gitu. Terus ya kita udah mau bobo lah, tetangga party gitu. Kesel sih. Itu aku biasanya nggak setiap hari lah, itu kalau hari Sabtu biasanya lokasi jauh banget tapi suaranya kok nyampe di gue ya, party malam-malam gitu. Itu agak kesel sih, mau tidur gitu. Dituduh, tadi ada yang belum nyebut kayaknya, tapi for sure kita dituduh melakukan yang kita tidak lakukan, kesel sih gitu. Ini lebih generalnya lagi, Pak James, can you relate gitu ya, yang di sini aja nih, yang lebih general gitu. Ada nggak yang di list yang ini masih kayak, oh ini ya ketika ini terjadi atau ada dalam hidupku aku benar-benar marah. Iya, ketidakjelasan tuh sering banget tuh kalau yang apa meeting gitu ya, terus kagak ada anta ya, ada agendanya, objektifnya apa gitu. Suka marah tuh, itu terasa banget tuh. Ya. Dulu kerja di Alibaba sih berubahnya pas di situ tuh, karena semuanya kan serba efisien ya. Oke. Lalu keluar dari situ? Masuk ke bawah. Jadi kerjanya kayak orang Jerman gitu dah. Itu yang bikin stres kadang-kadang sih. Sementara yang lain, yang lain kagak gitu. Iya. Betul. Berarti ya. Thank you Pak. Itu aku jadi insight-nya adalah memang kadang-kadang memang butuh structure, tapi ternyata ketika di situasi tertentu kita yang mungkin sedikit-sedikit belajar perlu lebih fleksibel gitu, tergantung situasinya kan. Jadi ada benar teman-teman, kalau memang kita di situasi tertentu, si orang lain nih harusnya jelas, kagak jelas. Kita marah, wajar. Tapi ada juga situasi-situasi yang ada ketidakjelasan gitu ya, tapi ketidakjelasan itu memang nggak bisa diapa-apain. Kalau mau nggak marah, kita yang perlu belajar fleksibel gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Nih Pak James mau jawab nggak? Menurut Bapak, laki-laki gitu ya, maksudnya ini bukan Bapak aja, laki-laki apakah lebih mudah marah daripada perempuan? Tebak. Juga jawabnya nih. Nah, tebak aja. Cuma 50-50 kok, mitos apa fakta? Bapak lebih mudah marah daripada ibu. Ya, laki lebih mudah marah daripada perempuan nggak? 50-50 kalau saya. Nah iya 50-50. Yang kemana 50-50? 50-50 kan, dua-duanya gampang marah. Nah gitu. Ya udah, coba kamu tim bagaimana mitos. Coba kita lihat faktanya apa. Sama, betul, 50-50. Iya, sama aja gitu. Kita perempuan atau laki-laki frekuensi marahnya mah sama aja gitu ya, nggak ada yang lebih sering marah. Yang bedanya adalah cara mengekspresikannya gitu. Cewek sama cowok kecenderungannya berbeda. Sama pemicunya juga apa, kayak yang bikin marah bapak mungkin tidak bikin marah ibu. Iya, benar. Gitu. Contohnya anduk di kasur bikin ibu marah, bapak sih enggak. Buat dia kayak ya biasa aja kan, gue lempar anduk di kasur gitu. Nah si ibu, itu kasur gue basah, nanti tidur nggak enak gitu. Jadi sama aja ya teman-teman, cuman yang bisa bikin beda itu
how we express, and apa yang bikin kita marah. Next. Langkah atau tadi ya, tangga berikutnya adalah trigger-trigger ini yang tadi lumayan, oh bisa lah ya aku udah menyadari triggerku. Tapi trauma itu juga bisa bikin kita lebih marah dari sewajarnya. Gitu. Trauma nggak sesimpel, oke, aku sadari saja traumaku gitu ya, nggak segitunya. Dan tergantung how angry you are gitu ya, teman-teman tuh semudah apa sih marah sekarang, sama semeledak apa sih kalau marah sekarang gitu ya sebagai orang dewasa. Mungkin nggak sesimpel, oh udah tahu triggernya, aku tinggal menghindari trigger. Bisa jadi ada trauma yang lebih mendalam, dan ini ya perlu diproses lewat counseling. Balik lagi, bagian yang ini satu langkah yang cukup gede sih, dan susah. Bisa satu webinar sendiri, tapi ini penting ya teman-teman. Next. Langkah berikutnya adalah latih regulasi emosi marah. Kenalan dulu nih ya sama biologimu gitu, atau tubuhmu, tubuhku juga. Kalau lagi marah itu bisa ngapain? Bisa 3, antara fight, ngelawan, flight, kabur, lari, atau freeze, matung, diem aja. Jadi yang mana dong yang mesti dilakukan, yang lebih baik dilakukan ketika marah? Next. Ada satu lagi, ya dihadapi gitu ya. Dihadapi kan bukan berarti pasti melawan. Dihadapi obviously bukan kabur. Dihadapi obviously bukan freeze. Face it gitu ya, dihadapi. Bahasa kerennya lagi yang lebih halus lagi, sit with it. Duduk sama si marah. Karena dia cuma mau itu. Dia cuma mau diakui kehadirannya. Next. Akui kehadirannya si marah. Kalau buat diri sendiri ada 2 cara. Kita bisa memvalidasi perasaan kita bisa memvalidasi perasaan orang lain. Nggak bisa atau akan kesulitan memvalidasi perasaan orang lain jika ke diri sendiri aja belum bisa. Jadi akuilah dulu apa yang sedang dirasakan. Ngaku aja, ngaku, dan nggak harus ngepost di Instagram kok gitu ya. Ngaku tuh sama diri sendiri aja. Dalam hati boleh, nulis boleh gitu ya. Bilang aku merasa marah, minimal kayak gitu. Kalau belum tahu nih, kan tadi iceberg ya. Ya taunya marah lah, tapi gue belum tahu sebenarnya aslinya gue lagi ngerasa apa gitu. Ya nggak apa-apa. Aku merasa marah aja dulu, ngaku aja dulu itu. Kalau udah tahu kenapanya, bilang aku merasa marah karena, atau aku merasa kesal karena, kalau udah tahu lagi underlying-nya ternyata bukan marah, aku sedih, aku kecewa, aku merasa kecewa karena bla bla bla. Nanti kalau udah jago validasi perasaan diri sendiri atau validasi emosi diri sendiri, bakal bisa seperti saya. Seperti saya bukan karena apa? Karena aku psikolog, aku memang secara profesional terlatih dan ahli memvalidasi perasaan orang lain gitu. Nanti jadi bisa udah natural nanti kalau udah nyaman memvalidasi perasaan sendiri, karena ini aja manusia dewasa di Indonesia dan di dunia belum tentu loh hari ini sekarang mampu memvalidasi perasaannya sendiri. Boro-boro validasi perasaan orang lain. Padahal dalam relasi, romantis, pertemanan, atau apapun, perlu 2 skill ini. Nggak cuman ke diri sendiri. Kalau ke orang lain, bentuknya tanda tanya. Oh ya, ini ada yang bilang aku bahagia karena tertawa jokes Pak James. Happy juga di ini ya, happy juga divalidasi ya. Jangan cuma yang jelek-jelek doang, ini contohnya aja. Jadi kalau lagi seneng, kalau lagi excited, kalau lagi bangga, yang enak-enak, yang emosi positif, diakui juga. Jangan cuma yang jelek. Ini juga menurut aku ada salah satu kekurangan manusia Indonesia ya. Nggak boleh sombong, kan ada emang nggak boleh sombong gitu. Tapi kita perlu ngakuin kalau kita lagi merasa bangga tentang sesuatu. Jangan juga kayak, aku nggak boleh bangga gitu. Jangan kayak gitu. Nanti kependem emosinya. Dan kalau ingat tadi, kalau kependem banyak sulitnya ya. Kalau ke orang lain nanya. Oke, kita nggak boleh asumsi. Aku pun yang udah, ini mah dalam hati aku, secara profesional aku tahu nih mah orang udah pasti kecewa gitu. Tapi aku akan bentuknya tetap bertanya. You seem disappointed gitu misalnya. Next.
Abis diakui, diukur. Tadi kan ada si mild, medium, maximum gitu ya. Lebih cakep lagi pakai angka aja. Supaya ketika nanti mau nurunin, kita realistis nuruninnya. Bukan dari maximum langsung pengen di mild gitu ya. Enggak. Kalau sekarang marahnya 10, 1 jam ke depan, goalnya turunin sampai 8 atau 7 aja. Nggak mungkin kita kalau marahnya banget gitu ya, level 10, caps lock bener. Ada by the way ada caps lock day, tau nggak teman-teman? Aku baru tahu minggu lalu ya kalau nggak salah. Ada caps lock day. Marah-marah pakai caps lock gitu ya. Kalau lagi di 10, jangan harap dalam 5, 10, 1 jam ke depan bisa turun ke 1. Tuh, tahu betul seru kan caps lock day. Diangkain aja tadi ya, aku sedang merasa marah karena tadi ada yang bilang laptopku dipakai adik terus, marahku itu sekitar 6. Gitu. Kalau gitu, kalau sekarang 6, regulasi emosinya atau kelola emosinya, realistis aja, turunin gimana caranya turunin dia ke 5 dulu. Gimana caranya turunin dia ke 4, pelan-pelan, pelan-pelan. Next. Kalau saya sih langsung nomor 10 tuh Mbak Karin. Oh gitu, langsung tinggi ya kalau udah marah ya. Yang kalau masih level di bawah 10 biasanya nggak kedeteksi ya Pak ya? Biasanya udah bisa tenang, tapi kalau yang langsung wah, tampol aja apa ya. Nah, yang naiknya itu juga boleh disadari teman-teman. Thank you Pak James. Jadi kita kadang 10 itu bukan berarti kita langsung gaplok ya, gitu, atau kita langsung nonjok, kita langsung enggak. Tapi pikirannya gitu, bunyi pikiran kita itu yang membantu kita menandakan ini levelnya berapa. Tadi kayak apa gue tonjok aja gitu ya. Emang nggak langsung ditonjok bagus gitu, emang jangan. Tapi itu pikirannya udah muncul, apa gue pengen gue tampol nih orang gitu ya. Itu bantu kita ngasih angka atau mengukur pakai anger thermometer. Next. Oke. Next sekali lagi. Oke, stop di sini. Ini step singkat, hopefully gitu ya. Langkah awal meregulasi marah. Validasi, akui dan terima. Bilang, aku merasa marah karena apa? Kalau misalnya tahu kenapa. Atau kalaupun yang bukan dirasakan sekarang, kita boleh juga kok memvalidasi emosi yang udah lewat. Misalnya 3 hari lalu saya marah, misalnya gitu. Ya udah diingat-ingat lagi. 3 hari lalu aku marah tentang bla. Marahnya level 8. Gitu. Habis itu cek gunung es marahnya. Sebener-benernya tuh kenapa. Warga tahu kan term hangry ya. Saya hangryan orangnya. Bahkan hari ini saya hampir hangry. Karena saya minggu ini lagi catering. Bukan catering ini, pokoknya cateringnya enak deh. Telat dia, biasanya 11.30 datang. Kan perut aku udah dibiasain makan antara 11.30 sampai 12. Lah ini sampai jam 12-an, belum datang-datang. Terus dapat SMS, ya dapat WhatsApp dari tempatnya. Maaf ya Mbak, telat. Wah, hampir hangry saya. Karena emang lapar gitu. Jadi, apakah saya marah sama kurir? Apakah saya marah sama si orang yang WhatsApp saya? Enggak, saya lapar gitu. Jadi, coba dikenali. Ada juga nih, boleh nyebut merek nggak ya? Ini untuk merek luar negeri nggak apa-apa kali ya. Ada merek coklat Snickers, ada di Indonesia juga sih. Tapi ya, dia punya tagline, dan aku suka marketingnya dia. Dia bikin iklan-iklan. Tagline-nya adalah, you're not you when you're angry. Or you're not you when you're hungry, sorry. You're not you when you're hungry, makanya eat a Snickers gitu. Iklan-iklannya itu orang-orang biasa lagi marah, terus tiba-tiba kalau lagi marah, jadi LeBron James. Jadi gede terus jadi marah. Ada yang jadi Betty White, ngomel-ngomel kayak ibu-ibu tua gitu. Jadi ya teman-teman coba dicek kalau lagi marah, kamu lagi ngantuk kali, cek biologically gitu ya, biologically lapar kali, atau ya itu emosi yang lain yang lebih susah diakui. Kalau marah orang, gue lagi marah nih gue gitu ya. Tadi apalagi laki-laki Asia, ngakuin marah itu bisa, tapi ngakuin lagi nervous, ngakuin lagi merasa malu, ngakuin lagi merasa sedih, bisa nggak? Berani nggak? Nyaman nggak?
kalau mau jadi master of your emotions, harus belajar menyamankan diri. Next. Ini tadi ya, efektif. Cari cara mengelola emosi dengan efektif. Efektif itu harus dua-duanya, harus yang di tengah nih ya, makanya pakai Venn diagram. Aku paling suka pakai Venn diagram. Nggak boleh hanya melegakan, ya tadi, nonjok tembok mungkin melegakan, ngata-ngatain orang, teriak-teriak mungkin melegakan, ngetik-ngetik caps lock di comment section YouTuber yang kamu benci mungkin melegakan atau menenangkan. Tapi dia nggak kecentang efektif karena merugikan diri sendiri dan atau orang lain. Nonjok, nggak apa-apa kok nonjok, nggak sakit. Ya temboknya rusak, rugi, nanti lu harus nambel. Lempar barang, nggak apa-apa, gue punya duit banyak, kalau rusak tinggal beli lagi. Still, uangnya bisa ditabung. Kan diajarin sama bapak-bapak ID. Nabung kecil-kecil tiap hari. Jangan mentang-mentang kayak banting barang nggak apa-apa loh. Gitu. Jadi gigit bantal. Nah, nanti ada tips itu tentang bantal. Gigit bantal, kalau misalnya nggak sakit, boleh. Cuman aku sekarang lagi ngebayanginnya ada ruginya sedikit tuh, bantalnya jadi basah tuh. Gosek kamar mandi sampai kinclong, mantap. Boleh. Selama ya itu, kitanya nggak jadi luka ya. Gitu. Kadang orang-orang tuh ada yang compulsively clean, terus jadi luka gitu. Jadi ini ya, diingat-ingat harus yang dua-duanya, bukan hanya salah satu gitu. Next. Oke, balik Pak James, mukanya munculin lagi Pak James, mau nanya nih. Boleh Ini dong. cerita yang dulu, ya cerita yang dulu boleh juga nih gitu. Kalau ada masa lalu yang gelap gitu ya. Apa yang biasanya Bapak lakukan dulu nih? Warga juga share ya di chat. Apa yang biasanya Bapak dulu lakukan untuk meredakan atau menghilangkan marah? Dulu ya, pas muda ya. Hmm. Udah lama nggak jadi tahu tua ya. Kalau dulu susah itu. Dulu saya orangnya temperamen banget, Mbak. Sering ribut sama supir angkot. Sampai nikah punya istri saya hamil tuh baru reda banget tuh. Dulu mah boleh share dikit yang ngebantu ngeredain apa Pak? Maksudnya kok what punya change? anak. Istri Kenapa? hamil. Kenapa punya anak terus jadi nggak semarah-marah itu? Nggak, agak susah ya, Dev. Ini karena saya masih pengen hidup ya. Karena kalau berantem di jalan serem. Beneran, Mbak, itu berantem terus ya, apa kayaknya saya nggak tahu kalau dia bawa senjata tajam atau dia bawa senjata api. Udahlah, saya pengen lihat anak saya tumbuh dewasa. Itu pas hamil itu terakhir tuh. Terakhir banget tuh saya marah. Jadi sedikit cerita ya. Jadi waktu itu saya lagi mau ngecek kandungan, tapi sebelum itu pokoknya ini kehamilan istri saya tuh berkah banget buat saya gitu ya. Seneng lah gitu. Jadi itu saya berhenti ngerokok tuh pas ngecek kehamilan, hamil langsung saya buang rokoknya, itu beneran berhenti hari itu. Yang pada saat hamil 3 bulan lagi ngecek kandungan rutin, dipotong sama angkot gitu, Mbak. Pokoknya. Terus apa namanya, buka kaca, dia kayak ngomong kasar kayaknya, tapi ya udah deh, saya nanya, Pak kenapa, masih sabar banget itu, kenapa gitu, kamu orang kaya jangan sombong ya, perasaan mobilnya biasa aja nih, amat nih, kayak alhamdulillah dah gitu. Udah tuh, tapi saya udah yang ngebatin tuh, ini kalau sampai pertigaan masih ngomong, udah saya samperin aja deh gitu. Jadi ini udah, karena saya tahu nomor angkotnya 02 pasti belok kiri, saya lurus mau ke rumah sakit. Udah, saya dalam hati emang ngomong kayak biar saya samperin gitu. Bener ngomong, orang kaya, banyak kaya. Oh udahlah, samperin. Saya palang. Saya baru tahu juga tuh kalau ketahuan polisi saya bisa dipenjara karena nggak boleh masuk mobil orang. Baru tahu juga tuh, alhamdulillah. Wow. Ini tuh teman-teman yang suka marah di jalan tuh jangan langsung palang mobil, itu ternyata melanggar aturan. Nah, habis itu istri saya karena udah kenal saya lama bilang jangan ditonjok ya gitu. Oh iya siap gitu. Turun, supir angkotnya masih ngomong, nggak saya tonjok, saya sundul hidungnya. Aduh, udah bener kan, saya nurut istri saya, nggak saya tonjok.
udah disundul pisahin udah. Habis itu sih itu terakhir enggak deh, ada lagi marah. Wah itu sundudar gitu 2 kali udah. Habis itu lega nggak Pak? Kalau diingat coba kalau balik ke situ boleh. waktu menyundul, lega nggak abis itu? Atau muncul perasaan lain? Guilty habis itu karena saya tahu dia kan nyari uang ya. Gitu. Pokoknya nggak cuman saat itu juga, ketika saya marah dan saya sampai pukul itu pasti selalu udah aneh nyesel. Itu pernah itu dia yang salah bangetan ya. Karena saya dipisahin sekitar 20 orang, dia sendirian gitu, teman-temannya 20 gitu ya. Saya dipisahin bajunya sobek karena saya tarik. Itu saya pengen beliin baju, habis itu nggak enak gitu, kasihan. Guilt. Ya, berarti muncul perasaan bersalah juga ya Pak abis itu ya. Iya, guilt banget itu. Nah, yang supir angkot itu saya juga, aduh samperin aja deh, minta maaf. Itu kita ngopi bareng itu tadi, maaf ya Pak ya. Itu tadi si Bapak sih pakai ngomong begitu kan, saya kesel. Paling ketawa-tawa abis itu. Tapi nggak sempat ketemu. Yang bikin sedihnya ini, nggak tahu nih mitos apa kagak ya. Anak saya punya tanda lahir di jidat. Itu sebel banget tuh. Aduh Mbak, kayaknya internetnya mati nih Mbak. Iya, ini aku atau Bapak? Aku dengar Pak Bapak macet-macet. Teman-teman dengar Pak James lancar atau macet-macet? Ini udah balik kayaknya, tapi udah aman nih. Udah aman. Jadi sudah Oke, lancar. Pertanyaannya apa yang dirasain ya? Setelah itu apa sebelum? Ya, setelah menyundul. Menyundul ya itu. Pertama kayak ngerasa superior ya. Terus habis itu baru feeling guilt itu. Terus pas sampai rumah sakit, jidat sakit. Saya baru ingat supir angkotnya giginya tonggos. Jadi sobek jidat saya. Masih ada bekasnya nih. Iya. Banyak hilang lagi internetnya. Gitu dah. Elah jadi cerita aib ya. Gak apa-apa ya. Udah nggak begitu kok. Mantap. Thank you loh Pak. Ini makasih banget mau sharing supaya teman-teman di sini juga jadi belajar gitu bahwa ya satu, kita bisa berubah. Nanti abis ini kan Pak James mohon share how do you meredakan marah sekarang gitu kan ya. Dulu sundul, dulu door aja, gas aja gitu ya. Bah, kayak Zidane. Aku pernah nonton tuh pas gamenya Zidane headbutt perut orang tuh terakhir kan, habis itu dia babai udah habis itu. Iya, jangan sedih Pak Jo. Ya koneksi saya nih kurang baik di sini dan sering terjadi seperti ini. Kalau saya nggak jago regulasi marah, nggak jalan-jalan webinar saya marah aja mulu gitu. Tapi saya sudah belajar selama 2 tahun terakhir meregulasi emosi, hal-hal yang di luar kendali saya seperti koneksi internet. Tadi coba kita baca dulu deh bentar, kalau teman-teman pada cara meredakan marahnya gimana. Tunggu, mesti scroll dikit. Apa ada yang belum? Ada yang cakep nih. Tarik napas, hitung sampai 10, lihat muka anak. Ada yang menyendiri, terus cari salahnya dari diri sendiri dulu. Oke. Ada yang nangis. Aku juga pernah kalau marah banget gitu ya sampai nangis. Lihat pesawat. Oke. Jadi melihat sesuatu yang menenangkan gitu kali ya. Buka IG bapak-bapak di sama saya juga pengen ketawa. Kalau nyari ketawa saya ke situ. Cari meme lucu, naik ke loteng, ngopi, lihat langit. Oh, cakep. Ini bisa dijadikan ide ya, teman-teman ya. Selama boleh mundur 1, calm team. Selama apapun yang dipilih, selama efektif, melegakan atau menenangkan, dan tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. In the long run and in the short term ya. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa lah sekarang gue kayak gini, coba nanti dipikirin. Ini ya, misalnya merokok gitu. Aku di sini nggak bisa ngatur orang dan aku juga bukan mau ngejudge orang, tapi hanya pakai logika ini aja gitu ya. Mungkin hari ini, minggu ini ngerokok biar lega kan habis marah tuh. Mungkin it's fine gitu. Tapi kan kita mesti mikirin long term juga. Long termnya kemungkinan sakit kan gitu. Jadi itu dipertimbangkan kembali kali ya. Next. Kalau sekarang belum. Bentar. Mundur lagi ke yang tadi dulu.
Pak James, kalau sekarang kalau marah gimana Pak James? Setelah lebih dewasa, Cie. Setelah tadi tuh punya anak katanya berhenti marah yang gila-gilaan ya kan? Iya, jauh berkurang. Tapi sempat sekali kalau itu emang keterlaluan sih. Itu apa namanya? Ya itulah. Tapi udah nggak gitu lagi. Jadi eh, sekarang alhamdulillah kebantu banget sama tinju ya. Saya udah mau berapa setengah tahun kayaknya tinju nih. Mantap. Bantu banget beli samsak, beli sarung tinju yang bagus, beli glove apa namanya, beli apa hand wrap yang bagus, terus latihan sama orang yang emang bener gitu ya, maksudnya emang beneran pelatih. Dan si Ian tuh, Pak Ian emang pelatihnya pelatih gitu dah pokoknya. Itu satu. Terus nomor dua, udah 1 tahun ya saya baca tentang stoik. Ngaruh juga tuh. Ngaruh ya, jadi lebih chill. Chill banget. Terus yang ketiga, tapi nggak tahu nih ini stoik apa kagak. Ada 2 buku lagi yang saya baca karena saya suka banget baca buku sih ya. Stoik tuh ngebantu banget. Terus nomor 2 ada bukunya tuh Don't Sweat Small Things gitu. Dan itu ngebuka mindset saya kalau semua yang di dunia itu sebenarnya hal kecil. Jadi nggak sepatutnya marah karena ada hal-hal yang lebih penting kalau kita marah. Dan kalau marahnya juga ya kayak hari ini mau dibahas ya, lagi dibahas, marahnya juga harus benar. Tuh. Thank you Pak, thank you banget tuh ya teman. Bisa di Google selanjutnya term-term yang tadi Pak Jim sebut itu stoik lah ini itu, supaya yang suka baca biar pada baca gitu. Dan intinya kita semua belajar bareng kok gitu ya. Kalau aku pribadi marah terekstrim waktu SMP sih atau SMA awal. Dan memang nah ini kalau ada yang ibu-ibu dan perempuan di sini, hormon plays a part ya gitu. Mungkin aku juga sekalian deh titip salam nih ke warga laki-laki di sini gitu, dimana kenalilah menstrual cycle-nya pasanganmu gitu. Aku mau ngasih tahu kayak gitu karena memang di momen-momen tertentu sebulan sekali itu hormon menguasai gitu ya. Dan istrimu atau pacarmu yang biasanya nggak pernah marah pun bisa lebih sensitif gitu di sebulan sekali itu gitu. Jadi jangan terus dikatain kamu lagi dapet ya gitu. Itu makin sebel gitu ya. Jadi intinya aku tadi cuma mau cerita aku pernah waktu SMP atau SMA awal ternyata lagi PMS, ternyata besoknya aku menstruasi gitu ya. Tapi aku kan belum tahu waktu itu karena dulu belum ada zaman bisa nge-track di app gitu. Sekarang bisa nge-track di app menstrual cycle perempuan gitu ya. Itu aku marah sama nothing. Jadi pulang ke rumah panas, listrik mati, AC nggak nyala, emosi marah gitu. Manggil mbakku, marah, dia nggak salah apa-apa tapi aku marah-marahin dia, kenapa AC-nya mati gitu ya. Padahal dia ya nggak tahu ini satu kompleks lagi mati semua. Aku sampai, untung sih aku tidak menyakiti si mbakku itu, tapi aku sampai lempar kursi. Jadi aku merusak barang waktu itu. Nggak pernah sih aku sebelum dan setelah itu marah sebegitunya lagi, karena nggak enak rasanya gitu. Sampai nangis juga. Kalau nangis lumayan melegakan, tapi melihat aku merusak barang tuh kayak, oh gue tuh ngeri banget ya, gue bisa segininya ya gitu. So teman-teman nggak apa-apa kalau masih struggling, pelan-pelan yuk kita belajar. Next. Oke. Ini tips 10 langkah. Banyak ya langkahnya ya, emang mau gimana lagi ya. Emang nggak gampang kok gitu. Kalau mau jadi master of something kan emang nothing worth having comes easy ya. Gitu. Jadi ini susah-susah gampang meredakan rasa marah. In the moment-nya, gitu. Kalau yang in the long run-nya kan tadi ya, kita naik tangga itu, jadi 7 langkah. Ini in the moment-nya. 1, stop aja dulu. Lagi marah, stop. Pause. Gitu. Malah pengen nerusin, justru tahan ya, berarti di sini. Langkah 1 berarti tahan sebelum let go. Berhenti, ngerem. 2, validasi perasaan. Ukur tadi ya, aku marah karena ini nilainya 10, misalnya gitu. Kembali ke fakta. Jangan-jangan kita marah karena suatu asumsi. Mendingan clarify, bertanya daripada berasumsi. Atur napas. Mungkin ini honestly atur napas boleh kita naikin lebih tinggi ya.
Kalau mungkin bahkan nomor 1 atau nomor 2 kali ya, habis berhenti, atur napas dulu. Tadi ada yang udah tahu tuh ya, memang begitu ya caranya, atur napas. Periksa sekitar, kondisinya aman nggak gitu, ada yang di dekat kamu nggak, ada anakmu yang masih kecil di dekat kamu nggak, apakah tepat sekarang mengekspresikan marah, padahal dia nggak ada hubungannya, misalnya. Periksa diri, how are you, gitu ya. Periksa rasa, ini maksudnya si iceberg tadi ya, cek, lagi marah emang, tapi apakah ada yang tersembunyi di balik atau di bawah marah. Evaluasi situasi, ini to be fair, hanya bisa dilakukan kalau udah sedikit lebih tenang. Kita nggak bisa pakai akal sehat kita dengan optimal kalau lagi di clouded with emotions, mau itu anger, anxiety, sadness, anything. Nggak bisa pinter gitu. Kasarnya kalau kita lagi dikelabui atau dikuasai emotions, kita jadi lebih bego. Kasarnya gitu. Sementara IQ-nya nggak turun kok. Tips berikutnya, kalau kesulitan menenangkan diri, di Calm itu, ini gratis, tenang aja. Ada di YouTube, ada di IGTV berarti ya kalau sekarang. Self Calm namanya. Self Calm itu rekaman-rekaman yang bisa teman-teman dengerin sendiri. Ada yang buat kalau lagi stres, ada yang buat kalau susah tidur. Ya, ini ada satu yang khusus menenangkan diri ketika marah. Dengerin deh. Kalau memang sesulit itu menenangkan diri. Dibantu, dipandu sama suara. Next. Tadi ya, marah kan pengen sesuatu berarti. Entah itu dia ingin membela diri, entah itu dia ingin memperjuangkan sesuatu, I don't know. Gitu ya. Tapi lakukan yang dia butuhkan selama efektif tadi ya, tidak merugikan diri, tidak merugikan orang lain, dan actually meredakan, melegakan gitu. Dia butuhnya merem dulu. Dia butuhnya cuci muka. Dia butuhnya melipir dulu, lagi meeting marah, melipir dulu, permisi aja dulu. Kalau itu yang dia butuhkan. 12, makanya lebih dari 10 nih ternyata. Lupa aku ada bagian ini. Banyak emang, karena marah itu powerful sekali, nggak mungkin di gitu doang kelar gitu. Kalau udah menenangkan diri, terus masih kepikiran nih, masih kesel gitu ya, ya udah dievaluasi gitu ya. Apakah memang yang aku kezelin ini patut diperjuangkan gitu. Ini aku ngobrol juga sama aktivis-aktivis gitu. Banyak causes yang baik sekali, dan kalau nggak ada marah, nggak ada loh yang perjuangin gitu. Jadi marah itu balik lagi ya, nggak selalu buruk. Lalu jika masih juga marah, bicarakan atau bahas, diskusikan sama pihak netral untuk decide, oke, abis ini gue harus ngapain ya dengan marah gue ini. Next. Semoga nggak lama lagi abis, soalnya pengen Q&A ya. Tips berikutnya dari aku, kalau lagi marah, belajar ini ya, gini. Ini juga boleh nih di screenshot, atau nanti Calm Team boleh tolong di repost. Aku kalau nyebutnya ini di si botak, kalau di Calm nyebutnya si botak. Aku kalau konseling di aplikasi Calm, aku udah siapin link-link tertentu yang basic information yang aku pengen bagiin gitu ke klien-klien aku. Ini salah satunya si botak. Kalau belum hafal nggak apa-apa, makanya lihat aja terus si botak ini. Ini si botak. Si botak ada yang beneran nih. Oh Pak, ya udah Pak. Collab kontennya ini aja, kita bikin ini yang baru, tapi mukanya Bapak gimana? Boleh nggak? Panuang aja, Panuang juga botak. Botak juga. Ya udah. Boleh banget. Boleh banget nih. So, iya nanti kita bikinin yang fully bahasa Indonesia ya gitu. Kalau di Calm kita agak campur-campur nih gitu. Apa yang dalam kendalimu sama apa yang tidak dalam kendalimu, whether you like it or not. Gitu ya. Whether you like it or not, orang lain 3P-nya orang lain, pikirannya, perasaannya, perilakunya, itu di luar kendalimu. Whether you like it or not. Gitu. Maunya sih in your control. Maunya sih aku bisa mengubah orang tuaku gitu misalnya ya. But no, nggak bisa. Yang bisa diubah hanya yang di dalam lingkaran hijau. Pikiranku, perasaanku, perilakuku. Nada bicaraku aku bisa atur, nada bicara orang lain aku nggak bisa atur, tapi aku bisa bilang ke dia, boleh nggak ngomongnya lebih tenang. Dia tenang atau enggak ya aku nggak bisa atur.
gitu. Tubuhku in my control. Follow account apa in my control. Kalau sebel, kalau ada account atau post yang triggering, ya di unfollow aja. Nggak, emang kalian ngomel-ngomel di komen emang mengubah apapun gitu? Enggak gitu. Nambahin engagement dia, tau nggak? Kalau kita komen di account yang kita nggak suka. Dan lain-lain. Cuaca, macet. Well, macet setengah lah. Aku mikir macet mungkin bisa di apa namanya, in our control to a certain extent. More our decision gitu. Kayak kita tahu jam sekian macet. Ya berangkatnya lebih cepat supaya nggak kena macet gitu loh. Jadi macetnya emang di luar kendali kita. Tapi keputusan kita kapan berangkat, lewat rute mana, pakai Google Maps apa enggak. Itu perilaku kita, keputusan kita. Jadi ini semakin kita menerima realita ini, semakin tenang deh hidup. Next. Ini some more practical tips ya gitu. Kan tadi fokus ke hal-hal yang masih dalam kendalimu. Apa yang dalam kendalimu? Mau nulis dulu kah? Cuci muka dulu kah? Cerita sama orang yang bisa dipercaya? Squishy, stress ball itu memang buat marah boleh dipakai. Atur napas. Tadi ada yang gigit bantal, aku lebih ke teriak ke dalam bantal. Tadi kalau gigit bantal tuh, tadi aku bilangnya adalah aku kebayangnya, aku belum pernah soalnya. Tapi teriak ke dalam bantal, nangis ke dalam bantal, aku udah pernah. Dan it helps gitu. Kalau gigit basah bantalnya gitu, ntar bau jigong juga takutnya. Jadi ya boleh-boleh aja kalau memang dirasa itu tidak merugikan ya. Olahraga, tadi si Pak James tinju kan, regulate banget loh energy in motion kita. Energi kita muter kan dan perlu diserat gitu. Nonjok tapi nggak melukai siapa-siapa is a good thing. Nangis if you need to. Make some art if you need to. Cook if you need to. Baca buku if you need to. Gitu ya. Ini nggak ada yang salah benar karena tiap orang beda-beda. Aku suka banget nonton apa aja di bioskop kayak di Netflix, kayak di laptop gitu ya. Orang lain nggak tentu. Ada yang orang lain bilang, gue kalau nonton malah tambah banyak pikiran. Aku sih nggak. Aku nonton itu mengistirahatkan otak aku. Jadi kalau aku lagi sebel, aku bisa nonton. Tapi orang lain belum tentu bisa. Makanya agak sulit kalau kita nanya, kalau kamu ngapain gitu. Do what works for you. Next. Oke. Ini tadi ya, diingat kita tadi udah nyampe 4. Next. 5, 6, 7, mohon maaf gitu. 1, 2 webinar sendiri. Apalagi yang memaafkan, apa itu Pak James? Mau webinar berikutnya ya. Tapi intinya langkah-langkah ini kalau mau berkuasa atas marahmu, susah emang, gitu aja. Aku realistis orang. Susah emang, but if it's worth doing. Gitu. Jangan lupa apresiasi diri ya. Pak James nih terutama yang udah ceritakan dulu aku gini, sekarang aku gini. Jangan lupa loh apresiasi diri. Terima kasih James gitu ya. Kamu udah belajar lebih tenang sekarang, nggak kayak dulu gitu. Dan langkah-langkah berikutnya teman-teman ada dulu gue kalau di bercandain temen langsung marah, sekarang lumayan nggak langsung marah. Gue bisa ngomong ke orangnya, gue nggak suka dibercandain gitu. Next. Ya, ini juga silakan di screenshot aja atau nanti kamu boleh repost di IG story ya. Ini semua fakta atau informasi atau poin-poin penting tentang perasaan yang aku selalu berharap semua orang pelan-pelan memahami ini gitu. Karena kalau udah memahami ini, hidup lebih mudah gitu deh intinya gitu ya. Alright, I think that's it. Thank you teman-teman udah ya belum nyampe 1,5 jam sih, tapi ya lumayan lama dengerin aku ngoceh, ngobrol, ngajarin tentang emosi, tentang marah terutama hari ini. Sekarang kita masuk Q&A. Pak James boleh dimoderatori gitu ya. Aku nurut aja, aku jawab pertanyaan yang mana. Atau kalau ada yang mau nanyanya ke Pak James juga boleh loh. Nggak cuma Cingarti, Mbak. Kenapa? Cingarti saya. Ya siapa tahu ada yang mau nanya kayak personal ini, kayak personal history gitu. I don't know. Ya, coba deh.
Yuk, Tapi atau sebelum itu, ini silakannya di screen capture yang mana? Yang yang tadi. foto saya aja. Oh, Silakan. oh. Oh iya nih, kamu tim, kamu kita mau foto dulu. Oh ya, kita foto dulu. Ntar aja. Nanti di screenshot ada ya, kamu tim ya. Oke. Alright. Siapa tahu ada yang mau nanya silakan ya di kolom komentar ya, di kolom chat. Pak James marah sama tetangga yang bakar sampah kira-kira wajar nggak ya? Waduh, saya sih marah tapi nggak disamperin aja Pak. Bisa nggak bakarnya ntar aja 30 tahun lagi. Saya bercandain sih biasanya. Tapi itu gimana ya kalau ngadepin yang gini? Tetangga tuh emang ajaib-ajaib sih ya. Baiknya gimana Kalau ya? kayak gini, kalau dari aku tipsnya adalah coba double check sama RT RW gitu. Maksudnya kan ada peraturan kayak gini biasanya. Jadi kalau ada peraturan kita balikin ke peraturan aja. Jadi nggak take it personally. Bukan kayak saya yang minta, tapi kita bisa bilang Pak kan di sini ke tetangga ya. Peraturannya kita nggak boleh bakar sampah ya gitu. Gimana? Terus kita bisa juga bantu Bapak mungkin atau kita kasih tahu kalau saya sampah saya giniin nggak saya bakar karena kan nggak boleh dibakar gitu. Bapak mau saya bantu arahin ke stuff like that. Jadi kalau ada peraturan biasanya kita lebih gampang ngarahin. Tapi ya tetangga kita bisa jadi pelanggar peraturan kan gitu. So asertif aja sih ngomong, dan kalau memang sudah kelewat batas kita boleh lapor ke pihak yang berwenang. Menurut aku lapor ke pihak berwenang itu bukan emosian gitu ya, tapi kalau sudah kita coba bicara baik-baik, nggak lolos juga, nggak ada salahnya escalate gitu ke pihak yang lebih berwenang daripada kita, gitu sih kalau aku. Masalahnya yang ngelakuin Pak RT lagi gimana ya itu? Aduh, wadidaw banget sih kalau Pak RT yang melakukan. Udah beres waktu itu. Berikutnya pertanyaan dari Mbak 2 atau Mbak Karina. Kalau saya cenderung sulit mengontrol marah justru ke orang-orang terdekat, kira-kira kenapa ya? Kalau ke orang lain bisa lebih dikontrol, tapi saya tuh sedih banget jadinya. Kenapa justru sama orang-orang yang paling saya cintai, saya malah berperilaku paling menjebalkan. Emoticon sedih, mohon sarannya ya Mbak. Thank you udah tanya ini, saya buat tos dulu. Saya juga ikutan tuh, saya relate sama Mbak. Kirain saya yang ngajak tosnya. Oh ya Bapak, nggak tahu kalau Bapak Sendiri kalau aja. Bapak relate juga, ya boleh, saya relate gitu. Kalau saya digas semuanya. Aku juga gitu ya. Saya bahkan pernah dikomenin, dan ini kadang masih terngiang-ngiang gitu. Kamu kok aku nih ya, kamu kok sama orang lain bisa baik-baik aja, tapi sama keluarga nyebelin. Aku pernah dikomenin kayak gitu sama anggota keluarga aku gitu. Dulunya aku defensif gitu kan, kayak apaan sih gitu. Kayak biasa aja kali gitu. Itu aja aku udah ngegas ketika dikomenin kayak gitu. Jawabannya adalah karena semakin dekat orang dengan kita emotionally ya, semakin sayang kita sama dia, semakin kita merasa disayang sama dia, kita suka take things for granted gitu. Kita suka nih orang kan masih cinta sama gue kalau gue nyebelin. Dalam hati ya, itu unconscious by the way. Itu kita bukan dengan sadar mikir, oh nggak apa-apa lah, rese sama mamahku gitu misalnya, nggak apa-apa lah rese sama suami sama istri gitu, dia kan masih sayang sama aku. Itu seringkali unconscious. Memang relasi yang lebih dekat beresiko lebih mudah terpicu atau sebel gitu ya. Obatnya adalah self awareness gitu. Ya disadari bahwa oh iya ya, kok nih gue sama kakak gue lebih ngegas ya gitu daripada sama rekan kerja gue gitu. Itu sih sarannya seperti itu, dan komunikasinya ditingkatkan gitu. Jangan banyak asumsi, lebih banyak nanya gitu. Kalau misal kayak dia ini waktu kecil makanan udah aku simpen di kulkas, dimakan sama kakak aku, padahal aku udah sayang gitu, I want this cake, dimakan sama dia. Tapi belum tentu awalnya gini, kalau ternyata bukan dia yang makan terus aku udah marah-marah sama dia, kan aku rugi ya, udah hubungannya agak rusak, salah lagi, gua malu gitu. Makanya bertanya dulu sebelum kayak siapa yang kamu ya makan kue aku ya gitu. Dulu aku kayak gitu. Enggak, tanya dulu, ini kue aku simpen di sini,
kok habis ya, yang makan siapa gitu dulu. Jadi tanya dulu, jangan nunjuk gitu, jangan asumsi. Itu singkat ya tipsnya, karena kalau enggak aku memang butuh cerita lebih detail juga gitu, karena triggernya ada di setiap manusia beda-beda. Tadi kan aku bilang bisa jadi triggernya beda, bisa jadi kita di orang-orang tertentu yang kita lebih senggol bacok gitu. Mungkin sama si kakek nenek kita aman, tapi sama si tante om yang itu tuh gitu ya, gue pengen nampol gitu kan. So itu setiap orang beda, jadi perlu dikenali lebih lanjut. Tapi in general wajar kok, ini aku mau validasi aja sih, wajar kok kalau sama orang terdekat justru lebih sulit kontrol. Obatnya self awareness, supaya relasi yang paling penting justru yang paling terawat ya. Oke. Selanjutnya, ini bapak-bapak kagak ada yang mau nanya, malu ya? Atau nanti kita kalau pertanyaannya habis di sini kita buka yang udah masuk waktu daftar tuh. Tapi kayaknya banyak deh pertanyaan. Buka udah daftar. Gimana caranya? Ada. Nanti mungkin Kamtim boleh kirimin ke Pak James ya linknya. Pak, gimana caranya kalau kita ngomong itu nggak dianggap lagi marah, padahal mah emang suaranya aja yang keras. Orang aman, misalnya orang Batak gitu ya. Iya. Oke. Coba dijujurin dulu tapi sama diri sendiri. Apakah betul? Gitu ya. Apakah betul memang hanya aku emang suaranya aku nggak marah sebenarnya. Coba di double check. Kita tuh bohong sama orang bisa, tapi bohong sama diri sendiri jangan lah gitu ya. Jadi aku make sure dulu ya. Coba cek emang beneran nggak marah tapi suara kencang atau gimana. Kalau memang betul enggak, aku bukan marah, aku emang suaranya lantang kencang seperti ini, silakan dijelaskan ke orang-orang yang relevan gitu, yang bakal sering ketemu sama kita, yang bakal sering meeting sama kita, yang bakal sering berelasi sama kita. Jadi ya itu rekan kerja biasanya sama keluarga. Kalau buat aku sama best friends gitu, teman-teman kita. Kasih tahu guys gitu, sis bro gitu ya. Gue mau ngasih tau aja nih biar kalian gak salah paham. Karena gue udah sering disalahpahamin sama orang gitu. Gue kalau ngomong nadanya kayak gini nih, gitu. Gue bukan lagi marah ya, gitu. Yeah. Gue kalau lagi marah gue bilang kok, gitu aja. Tapi beneran ngaku ya, nanti kalau lagi marah bilang, jangan bikin orang nebak-nebak gitu. Bisa. Oke. Tadi mungkin udah dijawab sama Mbak Karin ya. Mungkin saya yang nggak nangkep gitu ya. Kenapa sih kita penting harus nge-acknowledge kalau kita lagi marah gitu, ngaku? Emosi nggak hanya marah gitu ya. Itu kalau aku suka gini, kita bayangin kita analogin kayak manusia gitu. Emosi ini punya nama, ada si marah, si senang, si sedih. Kayak film itu loh, Inside Out, kalau ada yang pernah nonton film Pixar, Disney Pixar Inside Out. Nah itu PR nih, kayak aku masih PR lagi, kayak gue apaan aja. PR deh, ya kan tadi Pak James juga ngasih saran buku ya, aku ngasih saran film. Nonton film Inside Out, umur berapapun Anda, laki, perempuan, tua, muda, nonton gitu. Itu bagus dipersonifikasi gitu, dimana emosi itu kayak orang. Dan orang kalau datang bertamu ke rumah kita tubuh kita ya, pasti ada pesan gitu. Dia membawa pesan, dia mau bilang sesuatu. Nah, validasi itu gunanya kita jadi mau mendengar pesan yang dibawa oleh si emosi tertentu itu. Jadi si marah hari ini datang, intensitasnya 10. Marah mau bilang apa sih? Gitu. Itu kita kalau nggak validasi, kita jadi nggak tahu dia mau bawa pesan apa gitu. Itu sih pentingnya, supaya habis itu kita jadi bisa buat keputusan, ini si marah mesti diapain. Kalau belum di-acknowledge, kalau belum divalidasi, kita bakal bingung langkah-langkah berikutnya harus ngapain. Gitu sih. Semoga cukup terjawab ya, kenapa perlu divalidasi atau diakui dulu si marah atau perasaan apapun, supaya bisa tahu dia maunya apa dan kita mesti apain dia gitu. Itu bisa sendiri apa butuh bantuan ahli, Mbak? Bisa sendiri kalau memang sudah bisa sendiri gitu. Tapi kalau masih kesulitan, wajar banget bisa latihan in counseling gitu. Karena gini, wajar kalau kita kesulitan memvalidasi emosi-emosi kita sendiri kalau seumur hidup kita growing up gitu ya, kita belum pernah mengalami tubuh kita
belum pernah experience atau mengalami divalidasi gitu. Jadi asing kayak, hah, apaan tuh gitu. Gimana caranya mengakui atau memvalidasi diri sendiri gitu. Aku bisa share, aku sering banget sesi-sesi konseling yang video maupun yang face to face ya, tapi 2 tahun ini kan banyak kan video, aku belum face to face lagi. Aku bisa lihat sendiri momen ketika aku lagi validasi orang, validasi klien aku bisa tahu itu pertama kali seumur hidup dia, and it hurts me. Maksudnya aku kayak terharu dan jadi kayak oh my god gitu ya. Itu detik momen pertama kali dalam hidup dia mengalami indahnya rasanya divalidasi. Kelihatan nih mukanya. Dan aku Gimana sih? Kayaknya butuh nih saya. nah, ya Kan saya seorangnya bahagia soalnya nih. soalnya kalau lagi kayak gini beda sensasinya, kita lagi rame-rame gitu. Iya, iya. Jadi ya kalau memang teman-teman ngerasa aku nggak ngerti tuh sensasi divalidasi teh kayak gimana gitu ya, Iya, iya, iya. try Oh, counseling gitu. Bahkan chat pun juga tetap bisa karena kan pakai kata-kata aku memvalidasi ya gitu. oh. Jadi ya boleh. Dan kalau misalnya udah spesifik, aku pengen bilang aja sama konselor gitu, sama konselornya bilang, aku pengen belajar memvalidasi emosiku nih, Mbak, Bu, Oh, Kak. bilangnya gitu. Oke, Nah, oke. boleh banget gitu. Oh, Nanti dipandu sama konselornya. iya. Ini aja warga install aplikasinya itu apa? Itu dari saya baru 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 tahu tuh kalau istilahnya itu memvalidasi Validasi perasaan. perasaan atau emosi, ya. Habis ini mau Terus ternyata saya apa tuh? Ya ntar saya coba. iya, iya. Terus lagi ya ini ntar telat sih, di ujung kita share lagi ada konseling gratis banyak guys. Nanti ya silahkan pakai kode tertentu biar nggak usah keluar duit gitu. Ya, James ganteng kodenya. Ya Enggak ya? sih. Ya nanti kalau bapak-bapak mau bikin kode boleh deh sama kita. Ya maaf, maaf. Lanjut. Lanjut ya. Mau berapa pertanyaan lagi biar saya pilihin sesuai dengan kesediaan Eh, waktu. aku sih oke max sampai jam 10 max aku oke, tapi mungkin kita coba MB 15, kita tambah 15 menit kali ya. Boleh. Untuk Oke. Mara, gantian deh Mbak Karin deh. Oke. Tanya nih. Ini aku lihat dari chat aja ada pertanyaan bagus nih. Kak Mira yang nanya, Kak gimana kalau pacar kita marah dan pukul kita sekali, sedangkan aku nggak pernah dipukul sama orang tua sama sekali. Apakah hubungan masih bisa dilanjut? Aku nggak bisa bikin keputusan buat kamu, Mira. Gitu ya. Kalau aku bilang kamu putusin, terus kenapa-kenapa, ntar kamu nyalahin aku. Kalau aku bilang jangan putusin, terus kamu digebuk lagi, nyalahin aku juga. Keputusan aku nggak bisa ambilin buat kamu. Tapi aku bisa bantu kamu reflect gitu ya. Menurut kamu layak nggak dipukul? Kamu manusia seberharga apa sehingga layak dipukul sama orang lain? Mau keluarga, mau pacar, mau siapa gitu. Aku kasih pertanyaannya itu aja. If you think you deserve to be hit, make your decision. If you think you don't deserve to be hit, make your decision juga. Kalau sebingung itu dan butuh konsultasi lebih lanjut lagi, konseling, karena banyak orang butuh detail informasi lebih banyak lagi ya untuk bisa ngebantu klien atau orang lain make decision. Tapi ujung-ujungnya konselor kamu pun nggak akan ambilin keputusannya untuk kamu sih. Oh gitu. Supaya berdaya, oh ya itu mungkin jadi tambahan lagi ya, kisi konseling ya Pak. Jadi dalam konseling itu kadang orang mikirnya aku konseling tolong kasih tahu aja ke aku harus ngapain gitu ya. Orang iso gitu. Karena konseling itu mau membantu orang berdaya. Kalau aku sebagai konselor terus yang ngambilin keputusannya buat klien-klien aku, nanti dia tergantung loh sama aku. Iya, Nanti benar. dia kapan-kapan 2 tahun lagi bingung, hah gimana nih? Kalau nggak ada konselor gue bingung gitu. Jangan gitu dong. Kita mau, konselor semua mau klien-kliennya itu berdaya, lebih mampu mengambil keputusan dan lain-lain tanpa konselornya gitu. Jadi we will not make your decisions for you, tapi kita temenin kamu, kita bantuin kamu refleksi, kita bantuin kamu evaluasi sampai akhirnya kamu sendiri yang dengan yakin mengambil keputusan gitu. Iya, benar. Tapi ini tadi balik lagi euforia dari pengen divalidasi perasaan, tapi dipikir-pikir malu nggak ya cerita cerita begini gitu, apalagi ntar berdua tuh gimana, ada ininya nggak sih caranya Mbak? Malu sama konselornya gitu maksudnya? Iya, apalagi kan saya laki-laki nih. Ya,
Ya. Iya, jarang banget kan cerita-cerita gitu. Ini saya Iya, lagi ini itu kayaknya susah nggak sih Mbak? betul. Susah buat banyak orang, aku tahu gitu. Untungnya kita kenalan dulu di awal gitu Hmm. ya. Walaupun strangers kan, kita orang asing gitu, we're strangers gitu. Tapi kita kenalan dulu di awal. Jadi kalau belum nyaman, belum harus cerita. Itu juga another tip gitu for counseling. Oh, gitu. Kalau belum nyaman, nggak harus cerita. Kalau belum nyaman, konselor nanya sesuatu juga nggak harus dijawab. Aku kadang harus ngingetin klien aku gitu, kayak aku akan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang menurut aku penting dan harus ditanyain gitu. Tapi kalau kamu, aku bilang itu, kalau kamu belum siap jawab atau belum mau jawab, nggak apa-apa. Tapi bilang ya gitu. Aku belum Hmm. mau bahas yang ini Mbak gitu. Aku belum mau bahas yang itu Mbak. Oke, aku akan nyatet dan nanti kita akan kembali lagi ke situ kapan-kapan kalau aku ngerasa oh nih si klienku udah lebih siap nih gitu. Jadi bahas aja yang siap dibahas gitu. Oh. Kalau masih malu pun ngaku aja ke konselornya gitu. Aku malu nih ngomongin ini, aku belum pernah. Nanti konselornya akan pandu senyamannya gitu. Kalau kita bilang aku this is my first time gitu kan ya, saya nggak pernah konseling nih, mbak konselor gitu ya, gitu. Bilang aja gitu, bilang. Nanti konselornya akan oke, akan dipandu dikasih pertanyaan-pertanyaan yang bikin apa Nyaman. namanya nyaman gitu. Oke, oke. Iya, jadi nggak sabar nih. Tapi kayaknya masih ini. Tapi saya percaya nih teman-teman di Calm orangnya baik-baik ya. Baik-baik kok kita. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Oke. Silakan Mbak. Kan. Bentar ya, bentar aku sambil scroll dulu, takutnya ada pertanyaan yang cakep nih. Soalnya banyak pertanyaan ya, semuanya bagus sih, tapi karena waktu terbatas, bentar Ini ya. ada Mahista Muhammad Alif, kodenya James Botak. Saya nggak marah tuh, udah bisa. Iya kan? Kalau tadi saya samperin ke rumah Anda ya, mungkin gitu. Pasti rumahnya jauh, malas saya. Ah, hold on. Freeze. Ada yang nge-freeze. Oh, ini ada oke deh, boleh deh ya. 2 orang atau lebih kayaknya nanya tentang freeze. Mana tadi? Hilang lagi. Tunggu. Untuk marah tipe freeze, gimana ya solusinya? Jika ada problem, ini Mbak Heni ya kayaknya nanya. Jika ada problem, saya lebih cenderung diam, menghindar, dan menjauhi konflik. Kalau udah mentok banget baru ngomong. Saya butuh waktu untuk bisa menerima kondisi. Terus ada yang nanya mirip-mirip untuk, oh ini di copy paste sama ya? Oke. Oke. Silakan dipikirkan gitu ya. Selama ini yang tipenya freeze, yaitu diem aja gitu ya. Bahkan flight tuh karena menjauhi konfliknya. Jadi dua-duanya. Ya, ya. Untungnya ada nggak, guys? Gitu. Kalian apakah merasa untung? Aku bisa jawabin. Ada pasti untungnya. Untungnya adalah nggak konflik gitu, nggak berantem. Tapi ruginya lebih banyak. Lu nggak dapet yang lu mau gitu. Yang lu inginkan, yang lu ingin perjuangkan, lu nggak dapet. Kalau buat aku itu rugi besar gitu. Dan kependem gitu kan, kayak gatel gitu. Terus nanti ya itu muncul-munculnya di sakit di sana sini lah, sakit badan, sakit hati, sakit encok gitu. Jadi menurut aku freezing and running away itu lebih banyak ruginya daripada untungnya, walaupun ada untungnya gitu. Jadi ini perlu latihan sih. Kalau memang seumur hidup, aku nggak tahu nih ya usia yang bertanya berapa. Kalau seumur hidup lebih cenderung diam, bahkan menghindar, nggak bakal overnight gara-gara disuruh sama Karina gitu ya. Jadi bisa menghadapi dengan nyaman, nggak bakal. Jadi ini perlu latihan dan perlu small steps gitu. Kita bisa latihan ngomongnya sama orang yang kita udah lebih nyaman dulu gitu. Kalau sama bos, misalnya mau kesel sama bos, nggak nyaman lah langsung sama bos. Belajar dulu sama best friend kamu gitu. Eh, gue tuh sebenarnya nggak suka kalau lo telat gitu misalnya. Kalau sama bos sama rekan kerja yang suka telat mulu, sebenarnya sama kan, sebel juga gitu. Tapi mungkin belum nyaman bilang, Pak Bos, Pak saya nggak suka kalau Bapak telat. Ya udah, that's too far gitu. Terlalu jauh goalnya. Yang dekat dulu. Yang kita tahu kalau kita cerita, kita jujur sama dia, aman. Dia nggak akan marah balik gitu ke kita. Tapi dia akan kayak, oh sorry, gue nggak maksud menyinggung lo, atau gue nggak maksud telat, tapi emang gini 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 misalnya gitu. Jadi menurut aku start small, start with people you can trust gitu ya, sama di list down dulu deh
rugi tadi ya, untung ruginya banyakan mana kalau diem mulu. Sama mungkin dipikirkan, ini kan tadi bilang kalau udah mentok banget baru ngomong. Oke. Mentoknya ini emang beneran udah mencari berbagai cara asertif atau ya berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan diem aja gitu. Kadang-kadang ada kita tuh bicara nggak harus pakai suara, mungkin nyamannya email gitu. Nyamannya email, nyamannya WhatsApp, nyamannya nulis surat kirim merpati gitu misalnya. Tapi ideally kalau topiknya penting, kalau halnya penting, supaya menghindari salah paham, memang enakan ngomong langsung gitu, karena di WhatsApp tuh titik koma bisa jadi salah tuh. Sebenarnya kagak marah, orang mikirnya marah gitu. Jadi iya nggak harus langsung ngomong, dan actually butuh waktu untuk think and pause and regulate, itu bijak kok gitu. Emang bagusan yang pause dulu terus mikir ini aku gimana ya cara ngomongnya gitu. Aku kadang suka actually ini ke diriku sendiri deh. Aku pakai contoh ke diri sendiri, sama aku nyaranin orang juga nulis surat gitu. Jadi aku ini baru kok di tahun 2020, ya buat aku itu baru ya. Aku marah sama kakakku di rumah, tinggal serumah nih gitu. Karena dia marah-marahin aku padahal aku nggak salah apa-apa menurut aku gitu. So aku marah kan sama dia. Tapi aku tahu, aku kan udah kenal my brother gitu. Aku tahu kalau aku langsung sekarang duar marah ke dia, nggak guna. Puas sih mungkin kayak ngeluarin tadi kan puas, tapi apakah yang aku sampaikan akan dia terima? Enggak. Hubungan kita apakah akan jadi lebih baik? Enggak, akan makin buruk. Jadi intinya ruginya banyak banget. Akhirnya aku tarik napas, atur napas dulu, terus aku nulis surat. Aku ketik sih di HP gitu. Aku tulis di HP, panjang banget suratnya. Kadang nulis, dan ini di aku ya, aku nulis surat itu nggak sampai harus aku kasih loh suratnya. Aku udah tenang, aku udah puas ngeluarinnya, dan dia nggak sampai harus baca, itu nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata aku belum puas, aku ingin dia membaca suratku, boleh juga, tapi perlu diedit dulu ya suratnya. Karena kan tadi yang kita keluarin raw emotions. Raw itu apa? Mentah. Emosi mentah. Emosi mentah itu sangat rentan menyakiti orang lain. Yang boleh dan nggak apa-apa kalian kasih emosi mentah itu psikolog atau konselor kalian aja. Kasihan juga ya. Bener iya, karena we're trained gitu. Aku nggak akan sakit hati dikasih emosi mentahnya klien-klien aku gitu. Mbak Karina, makasih ya. Gitu. Karena anyway biasanya mereka marahnya sama orang lain juga gitu. So sahabat kamu orang tadi ya, makanya orang-orang yang kamu sayangi itu sebisa mungkin jangan dikasih emosi mentah. Makanya kalian perlu jago regulasi emosi dulu supaya ketika nyampe ke dia tetap boleh marah, tapi marahnya udah lebih halus gitu. Balik lagi, emosi mentah hanya boleh atau sehat dikasih ke profesional kesehatan mental, lebih spesifik lagi. Doktermu juga jangan dimarah-marahin ya gitu. Itu kan profesional juga, dia nggak salah apa-apa sebenarnya. Jadi iya nggak apa-apa, pause, regulate, baru oh ya deh, oke deh, gue mau ngomong nih ke si ini, gue mau jelasin nih ke si ini bahwa gue kesel. Itu lebih bijak daripada yang blar gitu langsung. Gitu.